Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Berikutnya teman-teman semua, tadi Umar sudah katakan berulang-ulang bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak daripada musibah. Musibah yang menimpa manusia itu sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Bahkan di balik musibah yang kita dapatkan itu, entahlah sakit lah, entahlah apa ujian finansial kah, entahlah kesedihan karena dikhianati, mungkin dizalimi, dibohongi, atau apapun ujian-ujian itu, di balik musibah yang sedikit itu pun terdapat banyak sekali kenikmatan bagi orang-orang yang sabar. Apa nikmat? Nikmat apa? Nikmat mendapat salawat, nikmat mendapatkan rahmat, nikmat mendapatkan hidayah. Makanya Umar sering banget ulang-ulang ayat ini, Al-Baqarah 155 sampai 157. Ingat tadi, musibah itu lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat. Bahkan di saat musibah yang sedikit itu, masih ada kebaikan di dalamnya. Masih ada kenikmatan di dalamnya bagi orang-orang yang bersabar. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi, Al-Baqarah 155 sampai 157, minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah akan berikan kepadamu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jua, buah-buahan, namun berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah orang yang mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi nikmat yang Allah berikan itu banyak dan berlimpah sampai-sampai kita nggak bisa untuk menghitungnya. Kalau begitu gimana jaga nikmat-nikmat itu? Jaganya adalah dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Apa kata Allah Taala? Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Jadi, sebab untuk meraih nikmat dan nikmat itu ada terus adalah dengan ketaatan kepada Allah. Adapun penghalang datangnya nikmat adalah kemaksiatan. Jadi kita bisa katakan jika Allah menghendaki sesuatu nikmat ada pada seorang hamba, ada pada dirimu, maka Allah ilhamkan bagi hamba tersebut untuk menjaganya dan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Tapi nikmat itu akan Allah cabut ketika kita melakukan berbagai macam maksiat demi maksiat. Gitu ya teman-teman semua. Terakhir, Umar hanya ingin mengingatkan kepada diri kita sendiri, diri Umar dan kita semua. Coba kita hitung-hitung musibah yang kita hadapi dibandingkan nikmat yang Allah beri. Lebih banyak yang mana di antara keduanya? Pasti lebih banyak nikmat. Sehingga kadang satu kondisi kita malah bersyukur padahal kita mendapatkan musibah bencana yang luar biasa, ya kan? Kadang-kadang lihat orang-orang Gaza itu bersyukur kan, gitu ya. Coba kalau kita bersyukur ketika datang kesedihan, datang kematian, syahid dan sebagainya, mereka bersyukur. Coba kita hitung-hitung musibah yang kita hadapi dibandingkan dengan nikmat yang Allah beri itu. Lebih banyak mana? Lebih banyak apa tadi? Lebih banyak nikmat. Jadi jangan jadi hamba yang kanut. Kanut itu apa? Dalam surah Al-Adiyat ayat 6 ada kalimat kanud. Surah Al-Adiyat ayat 6 ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar dan tidak berterima kasih kepada Rabb-nya. Jadi Allah mencela orang yang disebut kanud atau orang yang tidak mensyukuri nikmat. Jadi kanut itu apa? Orang yang terus-menerus menghitung musibah dan melupakan nikmat. Teman-teman sering baca nih ayat ini, cuma teman-teman nggak konsentrasi tentang makna dari ayat ini. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ingkar dan tidak berterima kasih kepada Rabb-nya. Kalau kita lihat Hasan Al-Basri mengomentari Al-Adiyat ayat 6 ini, orang al-kanut itu apa sih? Orang-orang kanut itu apa sih? Tadi sudah dikasih tahu ya, bahwa orang kanut itu konsentrasinya sama musibah aja, konsentrasinya sama kesedihan aja. Lupa akan semua nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, makanya ada satu hadis bahwa kebanyakan wanita itu menjadi penduduk neraka karena sifat kanuda, sifat menghitung-hitung musibah. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Seandainya engkau berbuat baik kepada uh,
Jadi kata Rasulullah SAW, eh, perempuan-perempuan itu kalau dia menemukan ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya terhadap suaminya, maka perempuan itu akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dari dalam dirimu. Maka ini menjadi indikator kalau tidak mensyukuri pemberian suami, hukumannya saja besar di sisi Allah, apalagi tidak ingat akan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada seseorang. Jadi perempuan penghuni neraka itu salah satunya adalah ketika dia lihat ada satu kesalahan dari suaminya, kemudian dia katakan, aku nggak pernah melihat kebaikan sama sekali dari dalam dirimu. Maka dia penghuni neraka. Itu nggak berterima kasih pada suami, apalagi nggak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat yang sudah kita peroleh di dunia, apakah kita betul-betul telah mensyukurinya? Apakah kita melakukan hak Allah? Apakah nikmat itu disalurkan dengan melakukan hak-hak Allah atau tidak disalurkan dengan perbuatan maksiat? Kita sendiri yang bisa menjawabnya, teman-teman semua. Ya. Apakah kita tertipu dengan nikmat-nikmat itu? Apakah justru nikmat itu yang mencelakakan diri kita? Nah, itu kita sendiri yang bermuhasabah eh, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lupa akan semua yang sudah Allah berikan. Begitu ya, teman-teman semua, belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dikasih kebahagiaan 30 tahun, dikasih kesedihan konon katanya sekitar 3 tahun sampai 7 tahun saja, dengan kesedihan yang luar biasa. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh kepada Allah SWT karena Nabi Ayub tahu nikmat atau kebaikan yang Allah berikan lebih banyak dibandingkan dengan sakitnya beliau, dibandingkan dengan anak-anaknya yang meninggal dunia, dibandingkan dengan hartanya yang habis, gak ada artinya dibandingkan dengan semua nikmat Allah yang bertabur-tabur yang tidak pernah bisa kita hitung itu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi hari ini insya Allah alhamdulillah kita kembali mengingat tentang rasa syukur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah tambahkan nikmat dan ceritakanlah kebaikan-kebaikan Allah itu sebagai bagian dari rasa syukur kepada ceritakan kepada hamba-hamba Allah lainnya gitu ya. Bukan bermaksud sombong tapi bermaksud untuk menceritakan bagaimana nikmat Allah yang begitu banyak dan begitu besar. Hal sederhana tapi sering kita lupa. Hasilnya adalah kalau kita banyak bersyukur nggak akan pernah ada mengeluh di sini, nggak akan pernah ada marah pada keadaan, pada takdir, karena rasa syukur itu lebih memenuhi jiwa kita dibandingkan dengan komplainan kita terhadap musibah yang Allah berikan, insya Allah. Begitu ya teman-teman semua. Semoga teman-teman bahagia selalu, hatinya tenang-tenang selalu. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah baik, memang kita harus melaluinya itu. Gak ada pilihan lain, seorang hamba tugasnya hanya menerima, ridho, dan jalanin aja. Sampai kapan? Sampai Allah katakan berhenti. Sampai kapan? Sampai kapan? Saya mau istirahat. Nanti istirahat nih ketika kaki kita pertama kali menjejakkan kaki di surga. Itulah istirahat bagi kita insya Allah. Selama hidup di dunia, maka kita struggle berjuang dengan berbagai macam hantaman, berbagai macam ombak yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi nggak ada apa-apanya insya Allah. Nggak ada sesuatu yang menyusahkan insya Allah karena nikmat Allah lebih banyak daripada itu semua. Baik, terima kasih teman-teman semua. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Uh, Uma mohon izin langsung keluar dari Zoom ini setelah berdoa karena Uma harus ngisi juga untuk teman-teman di Mesir. Teman-teman di Mesirnya sudah pada datang di rumah Uma. Jadi rumah Uma ini sama kayak di rumah di Indonesia ya. Sebelahnya itu adalah tempat untuk berkumpulnya para santri. Jadi Uma harus berkumpul lagi dengan mereka semua. Sehat-sehat teman-teman semua, bahagia selalu. Video ini direkam sebetulnya dan akan dimasukkan ke YouTube mungkin beberapa minggu setelahnya. Mudah-mudahan hatinya selalu bahagia, hatinya selalu tenang. Allah berikan kemudahan dalam menjalankan semua kesusahan dalam kehidupan ini. Dan ingat-ingat aja, kebaikan Allah lebih banyak dibanding kesusahan yang kita alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Umma atas ilmu-ilmu yang Masya Allah ya sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi pahala jariah untuk Umma dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan yang mempunyai catatan lengkap, teman-teman boleh tag Instagram Ummah ataupun Instagram Maskan Lufat. Nanti insya Allah Ummah ataupun admin Maskan Lufat akan merepostnya. Jadi nanti bagi teman-teman yang tertinggal catatannya boleh dicatat karena nanti akan di-share. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu.
Sehat Ibu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat-sehat Ibu dan keluarga. Baik teman-teman, Alhamdulillah kita di akhir sesi acara. Kita doakan semoga umat selalu Allah mudahkan segala urusannya di Mesir dan semoga apa-apa yang umat lakukan dapat bernilai pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semangat selalu teman-teman semua. Wabarakatuh. Semoga Allah Kafaratul majlis. berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Umah. Izin untuk dokumentasi terlebih dahulu, boleh Umah? Boleh. Sekaligus semua mau bilang selamat menjalankan aktivitas. Ada yang ikut Zoom ini dari kantornya, ada yang ikut Zoom ini di tokonya, Uma lihat ya. Ada yang di rumah sambil ngasuh anak, Masya Allah. Allah mudahkan semua kehidupan teman-teman semua, Insya Allah. Allah bahagiakan hatinya, Insya Allah. Allah mudahkan pekerjaannya. Allah selamatkan rumah tangganya. Di bus juga, Allah mudahkan perjalanannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allah mudahkan dalam mengasuh anak. Cuma bangga banget nih, ibu-ibu yang sambil jaga anak tapi masih dengar ceramah-ceramah. Terima kasih untuk teman-teman yang fokus mendengarkan sambil mencatat. Masya Allah, terima kasih ya. Itu nikmat dari Allah karena teman-teman dikasih ketertarikan untuk mau dengerin gitu, Masya Allah. Sambil kita foto teman-teman semua, dibuka layarnya, mau sapa-sapa dulu. Terima kasih Bu Siti, Bu Andi Nurlina selalu nih dari Makassar ya. Artamev juga sering banget, Bayu dari Makassar, Asna, kemudian Benazir, agak susah namanya nih, Mbak Citra, kemudian Mbak Cynthia, ada dari Belitung Timur, Bu Delvi dari Kediri, kemudian ada Dinda, Dita, ada ada Elis, ada Ibu Endang, Ibu Feni, Mbak Hasnidar lagi ngasuh anak, sambil difoto nih ya, sambil difoto. Mbak Fitria, kemudian Mbak Irma, Mbak Ita Pare, anak-anak Umah, Mas Mufsil Atfal, Assalamualaikum, semangat ya sayang, agak sepi pesantren ya, kakak-kakaknya udah pulang ya. Kemudian Kakak Marwati, kemudian untuk Mas Kalofas Ikhwan MRBJ yang ikut program PDK. Setahun lagi kalian jago banget bahasa Arabnya, Masya Allah. Sebagian dari Ya kalian mungkin Allah. Amin, akan amin, ke Umar. Mesir, Insya Allah. Amin. Ada Kakak Nabila, ada Musalifa, kemudian ada Nabila, Najwa, Nia, Kakak Nesrina, banyak nih, banyak banget. Kakak Nofri yang lagi fokus kerja kayaknya. Bu Putri, kemudian Bu Santi, Bu Sri, Ibu Widya, Ibu Umu Rodiah, Masya Allah, Assalamualaikum Kemudian ada Mbak Wildan lagi ngasuh anak, Masya Allah. Dan teman-teman yang tutup kamera. Terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi di Jumat depan dengan tematik pembahasan tema-tema yang berbeda. Terima kasih. Mohon pamit. Bahagia selalu, sehat selalu. Assalamualaikum. Mbak Anies lagi kerja, semangat kerjanya dengan laptopnya. Masya Allah. Nyambi sambil dengar ceramah. Ya udah semangat semuanya. Assalamualaikum.